Sobat Dua, kembali lagi dengan episode ngopsi kita hari ini. Hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara kita untuk mengetahui dan mengevaluasi diri kita dengan lebih baik. Hari ini saya Timothy sebagai host akan memandu teman-teman SUA dalam episode kali ini. Dan juga hari ini saya ditemani oleh Mbak Dewi. Mbak Dewi boleh perkenalkan dirinya terlebih dahulu? Oke, selamat pagi, siang, sore. Sobat Dua ya panggilannya. Sobat Dua. Duta Wacana. Senang sekali saya bisa bertemu dengan teman-teman, dengan Sobat Dua di podcast hari ini. Saya Dewi Surna Anggreni, sarjana psikologi, magister psikologi, psikolog. Saya hari ini akan sharing dengan Mas Timothy ya. Yeah. Apa lagi perkenalannya Mas? Ya mungkin kesehariannya, kesibukannya ngapain. Baik, kesehariannya saya mengajar di Fakultas Psikologi Mercu Buana Yogyakarta. Kemudian saya juga berpelayanan di tim psikologi GKJ Gondokusuman Yogyakarta dan juga beberapa kegiatan lain yang terkait dengan keprofesian saya. Oke, terima kasih Mbak Dewi. Nah, terima kasih sebelum sudah meluangkan waktu untuk hadir pada episode ngopsi kali ini. Sesuai dengan request teman-teman kemarin, sekarang kita sudah membahas mengenai bagaimana sih kita harus mengenali diri kita tuh lebih baik. Dan sekarang sudah ada Ibu psikolog, Mbak psikolog yang sudah hadir untuk menemani kita hari ini. Nah, tema hari ini tuh tentang body positivity dan juga body image. Tapi mungkin kita akan mulai dari body image dulu. Nah, mungkin yang saya tahu nih tentang body image tuh. Body image tuh bagaimana gambaran kesiapan mental kita menerima terhadap bentuk tubuh kita, bentuk fisik kita yang tentu saja itu kadang memang berat ya untuk dilakukan karena memang banyak hal yang mempengaruhi kita menerima diri kita sendiri, mulai dari sosial media, kemudian lingkungan sekitar kita. Tapi kalau dari sudut pandangnya Mbak Dewi sendiri, sebenarnya body image itu apa? Ya, baik. Jadi body image itu kan terdiri dari dua kata ya, body and image. Berarti ada body itu tubuh, image itu gambaran atau citra. Jadi sebenarnya kalau didefinisikan begitu, body image itu adalah gambaran mental yang dibentuk oleh diri kita mengenai tubuh kita secara keseluruhan. Termasuk di dalamnya itu karakteristik fisik kita, kemudian sikap kita terhadap karakteristik tersebut. Nah, body image ini kalau kemudian lebih mudahnya anggap sebagai citra tubuh begitu. Pernah mendengar citra tubuh gitu ya? Sudah sangat sering. Iya, sangat sering. Nah, itu adalah bagaimana tentang kita menilai atau memiliki gambaran terhadap kondisi tubuh kita secara keseluruhan. Kira-kira begitu. Baik. Tapi apakah body image itu hanya sekedar mengenai fisik tubuh atau ada faktor lainnya? Apakah hanya sekedar fisik tubuh gitu ya? Sebetulnya nggak cuma tentang berat badan misalnya, oh aku beratku sekarang sekian nih, terus aku punya image yang buruk terhadap tubuhku gitu ya. Tetapi sebetulnya pada saat kita punya pemikiran, kita membandingkan kondisi tubuh kita dengan orang lain, dengan figur-figur di media sosial gitu ya, itu sebetulnya sudah mulai kita juga punya isu tentang body image nih gitu. Jadi nggak cuma tentang diri kita sendiri, tapi kemudian bagaimana kita juga membanding-bandingkan diri kita dengan kondisi yang ada di luar kita. Nah, yang paling sering nih ya Mas Timothy sekarang ini kan banyak yang bilang kalau anak muda gitu ya, remaja-remaja, mahasiswa gitu, aku insecure gitu ya. Iya, sering banget dari kata-kata kayak gitu. Sering banget ya, ini kayaknya kok sedikit-sedikit insecure gitu ya. Insecure-nya karena apa? Karena habis scroll TikTok gitu ya, lihat-lihat di media sosial gitu, terus wah ternyata ini kok ada sesosok orang yang kayaknya cantik banget nih, ganteng banget nih gitu. Kayak perfect banget gitu ya. Nah itu ya, yang perfect banget gitu ya, yang kayaknya kok aku jauh banget ya dari orang itu gitu ya, kayak dari gambaran image fisiknya begitu ya. Lalu membuat kita menjadi insecure, wah karena aku nggak masuk dalam kategori itu gitu ya, aku nggak ganteng, aku nggak cantik gitu ya. Nah itu sebetulnya juga sudah mulai ada ada tendensi nih, kita sedang apa nih kita dengan body image kita gitu ya.
Atau kalau kita sudah memakai pakaian-pakaian yang nyaman, yang menurut kita nyaman, tapi masih aja kita berpikir, wah jangan-jangan nih orang lain nih menilai buruk nih terhadap apa yang aku pakai. Orang lain mungkin berasumsi tertentu gitu ya mengenai penampilan kita. Sampai akhirnya kita merasa bahwa kayaknya aku nggak menarik deh, penampilanku nggak menarik nih gitu ya. Nah termasuk di situ bagaimana kita misalnya mohon maaf kalau punya misalnya kayak tanda lahir gitu ya yang mungkin terlihat di dalam di muka kita yang sering dilihat orang begitu, atau mungkin bekas luka operasi yang itu nyata gitu ya terlihat dalam tubuh kita, atau misalnya kalau anak-anak remaja nih yang biasanya sekarang lagi juga tren tuh ada jerawat gitu ya. Oh, udah dari lama itu. Udah dari lama ya. Udah dari lama. Nah itu misalnya ada jerawat yang muncul, wah ini udah langsung kemudian sangat bergejolak sekali. Wah ini citra tubuhku ini pasti jelek nih gini kan. Aku body imageku ini pasti jelek banget. Jadi sekarang makin kesini tuh nggak cuman sekedar tentang berat badan gitu ya. Body image bukan lagi tentang oh beratku sekian, aku gendut, aku kurus gitu ya. Aku kurang gizi misalnya begitu. Bukan lagi hanya tentang itu, tetapi lebih luas gitu ya, dengan adanya figur-figur di luar sana yang nampak itu menjadi figur yang perfect begitu. Ya, dijadikan seperti role model gitu malahan. Ya betul, jadi seperti role model yang kayaknya tuh standar kecantikannya tuh segitu deh gitu ya. Dan saya harus ngejar itu. Betul, nah itu kan kalau sekarang yang dimaksud dengan cantik misalnya ini menurut banyak cerita gitu ya anak-anak muda zaman sekarang gitu yang dimaksud cantik itu yang apa? Glowing misalnya gitu kan. Terus apa lagi Mas? Menurut Mas Timothy apa yang dimaksud cantik itu yang seperti apa? Kalau misalnya? yang menurut saya cantik tuh susah karena memang semua orang tuh cantik. Semua orang itu cantik kalau ya. Kalau saya bilang cowok cantik nah itu salah ya. Salah itu. Itu salah. Semua cewek itu cantik. Iya betul. Jadi itu standar kecantikan itu yang dibuat oleh media, kemudian juga produsen-produsen itu tinggi gitu ya, yang terjadi saat ini, dan itu banyak kemudian yang remaja-remaja itu merasa kok aku nggak sampai kayak gitu ya, aku tuh ternyata nggak glowing loh gitu, sampai harus mungkin bisa semalaman itu memikirkan gimana caranya supaya aku bisa glowing. Scroll segala macam media sosial, mungkin cari skincare ini, skincare itu. Habis langsung belanja, check out. Itu dia, langsung check out segala macam. Nah itu sebetulnya lebih karena dia memiliki gambaran tentang dirinya itu yang oh ternyata I'm not perfect gitu. Oke. Nah terkait dengan beberapa permasalahan tadi mungkin sudah disebutkan, mungkin umumnya banyak di remaja ya Mbak. Nah gimana sih kita harus mengembangkan body image kita tuh secara positif. Jadi kayak kita tuh nggak usah peduli dengan apa yang diomongkan orang lain. Mungkin kamu gini terus juga kita mungkin lihat di sosial media. Wah ini kok orangnya kayak gini, aku mungkin harus kayak gini atau gimana. Tuh bagaimana sih kita harus mengembangkan diri kita agar body image kita itu menjadi positif menurut saya. Oke. Ya memang citra tubuh atau body image itu memang kemudian bisa terbagi menjadi dua ya, positif dan negatif. Kalau positif itu berarti ya kita puas dengan kondisi tubuh kita, lalu apapun kondisi tubuh yang kita miliki, kita bisa menghargai diri kita, menjadi memiliki harga diri yang tinggi. Lalu dari situ kemudian kita juga jadi percaya diri gitu. Di tengah-tengah situasi apapun, kemudian kondisi badan saya seperti ini, kesehatan saya seperti ini ya, saya juga tetap percaya diri terhadap itu. Kemudian itu akan berdampak pada kita bisa menjalin relasi yang baik juga dengan orang lain. Jadi percaya diri juga untuk menjalani hubungan dengan orang lain. Nah, sedangkan citra tubuh yang negatif yang kemudian ini juga bisa dialami oleh banyak orang itu karena kita tidak puas gitu ya, tidak puas dengan kondisi tubuh kita. Karena salah satu hal yang bisa mempengaruhi karena kita melihat dari hal yang tertayang yang terpapar di sekitar kita. Ya seperti tadi contoh sosial media itu kan luar biasa pengaruhnya gitu. Besar banget. Besar sekali sehingga kita sampai bisa
membanding-bandingkan diri kita dengan figur yang ada di sosial media tersebut, lalu kemudian membuat kita tidak puas dengan kondisi tubuh kita dan akhirnya membentuk citra yang negatif, begitu ya. Nah, kalau tadi pertanyaannya bagaimana mengembangkan body image yang positif. Nah, bagaimana supaya kita bisa mengembangkan body image kita yang positif begitu? Sebetulnya kita cermati dulu nih faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi citra tubuh terbentuk pada diri seseorang gitu ya. Yang pertama itu ada persepsi pribadi memang Mas. Jadi bagaimana kita mempersepsi pribadi kita. Yang kedua adalah tahapan perkembangan. Kita sedang ada di stage perkembangan yang mana gitu. Kemudian yang ketiga dan ini sangat luar biasa powerfulnya memang adalah media sosial. Yang keempat, significant others, orang tua ataupun sahabat yang ada di sekitar kita. Nah, citra tubuh ini bisa terbangun karena memang adanya yang pertama tadi persepsi pribadi. Kita punya gambaran terhadap diri kita sendiri itu seperti apa. Atau kalau orang bilang itu bahasanya self concept, konsep diri. Nah, konsep diri ini terbangunnya tidak seketika gitu ya, tidak instan betul. Ada proses. Iya, ada prosesnya. Konsep diri ini terbangun dari sejak kita kecil gitu. Dari sejak kita masih anak-anak, kemudian bagaimana orang tua atau lingkungan itu memperlakukan kita gitu ya. Itu terbangunnya dari sana gitu. Kalau biasanya orang tua juga memberikan apresiasi terhadap apa yang kita lakukan yang benar begitu, biasanya kita akan tampil juga menjadi pribadi yang lebih percaya diri, menghargai orang lain begitu ya. Artinya kita juga sudah menghargai diri kita sendiri. Nah, sebaliknya kalau kita misalnya setiap kali itu yang didengarkan adalah cacian, makian gitu ya, atau sebuah hal yang kalau bahasa Jawa itu dipaidu gitu ya. Yeah. Tahu ya Mas ya, dipaidu itu apa ya? Diremehkan gitu ya. Itu bisa jadi seseorang ini akan tampil menjadi orang yang enggak percaya diri sehingga konsep dirinya juga akan kurang terbentuk dengan matang dengan baik begitu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua memang tahap perkembangan. Citra tubuh itu akan terkait dengan tahap perkembangan di mana di tahapan perkembangan tertentu misalnya seperti remaja begitu ya, itu menjadi sangat krusial gitu, menjadi topik penting gitu ya yang kayaknya harus diikutin gitu kan. Orang-orang yang populer biasanya adalah orang-orang yang secara look itu memang perfect gitu ya. Perfect. Betul nggak? Kalau zaman dulu misalnya SMP, SMA ini masa-masa remaja gitu ya, itu yang menjadi primadona gitu, yang populer kan yang memang perfect secara look gitu ya, tampilan citra tubuhnya itu menarik begitu. Nah ini juga menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi gitu. Kemudian media sosial, seperti tadi saya sampaikan di awal, media sosial itu luar biasa gitu pengaruhnya sekarang. Kita nggak bisa memungkiri semua orang sekarang tidak bisa lepas dari handphone. Betul. 24 jam sepertinya. Harus 24 ada jam. HP. Harus ada HP. Sekarang kalau saya tanya, Mas Timothy bangun tidur ngapain? Buka HP lihat jam. Nah itu dia. Habis buka jam, terus ditaruh atau tetap melakukan yang lain menggunakan HP gitu ya. Biasanya kalau emang belum waktunya bangun tidur lagi. Tapi kalau emang sudah bangunnya cepat, atau emang lagi slow, buka HP, buka sosial media. Nah, buka sosial media, betul itu. Jadi sekarang memang kita hidup tidak bisa lepas dari media sosial ya Mas ya. Mungkin hanya anak usia tertentu lah yang belum mengkonsumsi media sosial karena memang belum terpapar. Artinya misalnya anak-anak di bawah 5 tahun atau anak sekolah mungkin sampai kelas 2-3 gitu ya. Tapi ini secara umum. Tapi apakah ada juga yang lebih kecil dari itu yang sudah terpapar? Mungkin juga ada. Tetapi artinya media sosial ini punya peranan yang luar biasa.
Sedangkan kontennya kita nggak bisa batasi. Betul. Benar nggak Mas? Kontennya semuanya masuk jadi satu. Betul, semuanya masuk jadi satu dan kita nggak bisa menyetop kebutuhan kita akan sosial media dan kita nggak bisa membatasi kontennya. Yeah. Nah, sedangkan media sosial itu kan pasti juga punya tujuan tertentu gitu ya, untuk misalnya kalau yang memakai adalah produsen ya berarti supaya produknya itu laris gitu kan. Kan sering banyak ada iklan segala macam. Sekarang aja nggak cuma dari situ ya, endorsement dari kalangan influencer, artis gitu juga banyak. Nah, ini kalau terus-menerus kita konsumsi gitu ya, itu akan membuat kita merasa bahwa itu yang benar gitu. Pikiran kita terpengaruh oleh sosial media. Betul, pikiran kita terpengaruh oleh isinya gitu ya. Kalau yang dikatakan, oh yang benar itu si A loh, brand ambasadornya tuh itu, dia keren banget nih, dia bisa sampai misalnya bisa sampai pakai skincare itu sangat cantik, sangat glowing dan sebagainya gitu. Maka itulah yang, karena itu yang terus-menerus kita konsumsi beritanya, maka kita merasa bahwa itu yang benar gitu. Akhirnya kita mengikuti. Akhirnya mengikuti. Jadi kita banding-bandingkan. Oh, ternyata emang yang kayak gitu tuh yang cantik gitu ya. Pada saat kita ngaca, ya kok nggak kayak gitu. Nah itu juga. Akhirnya kecewa. Nah akhirnya kecewa. Lalu kemudian yang muncul, yang terbentuk adalah citra tubuh yang negatif gitu. Nah berikutnya juga peran dari significant others. Significant others ini berarti adalah orang-orang yang signifikan, yang berpengaruh, yang ada di sekitar kita. Berarti itu yang sering bersinggungan langsung dengan kita. Betul Mas. Itu ada siapa berarti? Kalau kalangan paling kecil? Orang tua, ya. Kakak adik. Betul, orang tua, kakak adik gitu ya, lalu sahabat gitu. Nah peran dari significant others, orang-orang yang berpengaruh dalam hidup kita ini juga besar untuk membentuk citra tubuh kita gitu ya. Kadangkala kan misalnya ada yang mengatakan, orang-orang yang berperan ini ya misalnya, kamu kok sekarang misalnya ketemu sahabat, kamu kok gendut banget sekarang gitu ya. Sering tuh saya dengar tuh. Gitu ya. Sama Mas gitu ya. Gitu kan, terus kamu kok gendut banget, terus nanti tiba-tiba langsung, ya aku citra tubuhku langsung negatif nih, langsung down ya, kita merasa seperti itu. Nah ini betapa orang-orang yang ada di sekitar kita itu punya peran seperti itu gitu ya. Maka termasuk ini sobat dua nih yang nanti mau jadi orang tua atau masih jadi orang tua baru gitu ya, yang masih muda, ikut membentuk citra tubuh pada anak-anak atau calon anaknya sobat dua nantinya gitu, dengan memberikan feedbacknya itu positif gitu. Jangan yang misalnya misalnya tambah gendut nih, memang tambah gendut gitu ya, secara look itu memang tambah besar, tapi mungkin bisa dengan kata-kata yang lebih suportif gitu. Kamu tambah gendut ya, tapi kamu sehat kan, tapi kamu tetap nampak menarik misalnya begitu. Jadi nggak langsung yang kata-kata yang menusuk dan membuat down gitu. Ya kira-kira seperti itu. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi ini cukup banyak gitu ya, dan beberapa memang berasal dari dalam diri kita sendiri. Secara internal itu bisa kita kelola. Tetapi yang beberapa yang lainnya itu terkait dengan dunia di luar kita. Maka kalau tadi bagaimana supaya bisa mengembangkan citra diri yang positif, ya dari diri kita dulu. Karena sebetulnya kita nggak bisa mengontrol apa kata orang. Apa yang datang ke kita. Betul, apa yang datang ke kita. Kita nggak bisa menduga juga gitu. Kita nggak bisa memprediksi nih orang akan ngomong apa nih terhadap saya gitu ya. Bisa jadi sahabat kita gitu ya, misalnya tahu-tahu, tambah gemuk kamu, tambah hitam kamu gitu ya. Nah itu tergantung diri kita sebetulnya ya kan. Apakah kita akan kemudian menerima itu dan langsung kita masukkan ke hati dan membuat kita down atau tidak gitu. Tapi kadang kalau saya digituin sama teman saya, kok kamu tambah gendut, ya nggak apa-apa. Berarti kan
makanan saya lancar gitu. Iya. gitu aja. Betul. Oh ya nggak apa-apa tambah gemuk berarti berkat Tuhan banyak melimpah gitu ya Mas ya. Berkat Tuhan melimpah banget nih. Iya betul. Iya gitu. Tapi memang kadang kalau ada beberapa orang yang memang gampang tersinggung ya gitu. Iya. Jadi memang berarti mungkin beberapa orang dibilang kayak gitu langsung down. Iya. Itu kira-kira cara kita untuk mengatasi. Misal nih, saya yang dikatain tadi kayak gitu, terus saya down. Kira-kira apa yang harus saya lakukan supaya saya itu tidak istilahnya terpengaruh dengan kata-kata orang? Ya, untuk tidak terpengaruh dengan kata-kata orang memang kita harus selalu mindful gitu, sadar. Mindful. Di sini dan saat ini gitu ya. Oke, memang mungkin benar orang mengatakan saya lagi gendut-gendutnya nih misalnya gitu. Tapi apa ya yang ada dalam diriku yang sebetulnya menjadi kekuatanku. Jadi artinya tidak selalu mengukur diri kita itu dari fisik kita. Ya, tidak lihat terus dari fisik kita, tapi apa yang kita miliki yang menjadi kekuatan dalam diri kita, yang itu menjadi keunikan kita. Yang pasti itu nggak dimiliki oleh orang lain. Betul, namanya kan keunikan nih kan. Setiap orang punya keunikan masing-masing. Betul, setiap orang punya keunikan sendiri-sendiri gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa orang mau ngomong kayak gitu kan kita nggak bisa ngontrol ya kan. Nggak apa-apa, tapi tetap kita harus kembali lagi pada diri kita sendiri gitu. Be kind to ourselves sebenarnya. Jangan push too much gitu. Wah aku jerawatan terus aku terus jelek banget nih aku gini-gini. Terus stres, nggak bisa tidur semalaman misalnya gitu ya. Iya. Ini banyak terjadi di kalangan remaja, kalangan muda gitu ya. Itu contoh aja gitu. Ya, jadi kalau seketika pada saat ada orang yang mengatakan demikian gitu, back to ourselves aja gitu. Apa yang bisa kita miliki, apa yang kita miliki yang bisa kita syukuri, yang merupakan keunikan kita gitu. Oke, baik Mbak. Terima kasih. Nah, ngomong-ngomong sudah ngomong panjang lebar terkait boleh minum ya Mas? Boleh. Kosong. Nah, terkait dengan body image sendiri. Nah, body image sendiri ini kan pastinya tuh beberapa orang emang sudah sadari. Tapi seberapa pengaruhnya kah body image ini terhadap kesehatan mental seseorang gitu? Ya, betul. Ini pertanyaan yang menarik gitu ya. Karena kalau kemudian seseorang tadi ya bisa merasa bahwa citra tubuhnya itu negatif, dia nggak puas dengan kondisi tubuhnya gitu, merasa nggak berharga, harga dirinya rendah gitu, bahkan sampai nggak nyaman dengan kondisi tubuhnya sendiri, itu bisa sampai mengarah pada gangguan-gangguan kepribadian, bisa sampai misalnya gangguan makan, eating disorder gitu ya, kan banyak juga gitu terjadi kasus yang eating disorder atau gangguan makan itu karena seseorang merasa bahwa aku kok gendut ya. Nah, dia mau memutuskan untuk diet. Betul. Dan terus nggak mau makan. Nggak mau makan. Atau misalnya kemudian makan dengan cara yang tidak benar gitu ya. Nggak pernah makan gitu, terus nanti makan sekali aja gitu atau dan sebagainya. Yang itu kemudian mengarah pada pola makan yang tidak teratur, yang tidak sehat gitu. Menjadi sebuah eating disorder. Bulimia, anoreksia itu kan juga banyak kasus seperti itu. Karena seseorang diawali dari seseorang merasa bahwa citra tubuhnya itu negatif. Kemudian ada juga yang sampai pada kecenderungan depresi. Ya, ini yang banyak seperti itu. Ya, banyak juga yang kaitannya dengan kesehatan mental tadi arahnya ke depresi gitu ya. Nggak ada sesuatu kok dalam diriku yang berharga gitu. Tubuhku jelek, tubuhku citra tubuhku negatif gitu ya. Aku nggak puas dengan kondisi tubuhku gitu sampai akhirnya bisa mengarah pada depresi. Gitu. Depresi karena omongan orang, sosial media yang masuk ke dalam pikiran. Ya benar. Tidak bisa diluapkan juga. Nggak bisa dikelola oleh dirinya gitu ya kan. Tadi faktor yang mempengaruhi kan diri kita dan orang lain di sekitar kita. Dari diri kita sendiri sudah merasa
jelek gitu, lalu kemudian ditambah asupan informasi dari luar yang mengatakan bahwa ini loh yang bagus tuh begini, dan kita banding-bandingkan dengan diri kita yang kondisinya nggak sama dengan hal itu, makin membuat kita down dan menjadi depresi gitu. Tapi dulu saya pernah kayak gitu loh Mbak. Oh iya gitu. Dulu sebenarnya. Bisa sharing Mas. Nah ini sekarang konsultasi boleh nih. Boleh. Nah dulu kan saya nih istilahnya tuh kayak badan saya dulu kurus gitu. Nah terus sekarang akhirnya berisi kayak gini. Iya. Kemudian banyak lah orang yang bilang kok kamu kayak gini, kenapa nggak kayak dulu lagi? Kalau kayak dulu kan banyak nih yang bisa dideketin gitu, banyak yang suka gitu. Terus ganteng gitu ya. Puji Tuhan ganteng. Terus dan juga terkait dengan style yang saya pakai. Semenjak saya kuliah tuh kan memang saya suka warna hitam. Iya. Tapi orang menilai kalau warna hitam tuh cenderung berkabung, berduka dan segala. Tapi akhirnya orang bilang kok kamu bajunya hitam semua. Terus coba deh kamu pakai baju yang cerah-cerah. Akhirnya coba saya ikuti. Tapi malah saya kayak merasa nggak nyaman, kayak nggak pede aja. Makanya pede pakai warna yang gelap-gelap gitu. Iya. Itu akhirnya berjalan waktu, terus saya mulai kayak ngapain sih saya ngikutin kata orang gitu. Kayak saya memilih untuk bodo amat, yang penting kan gimana saya merasa saya nyaman, saya oke dengan apa yang saya pakai, itu udah nggak jadi masalah. Betul. Selama itu tidak merugikan orang lain, saya rasa itu oke gitu. Jadi saya tuh mulai sejak itu menanamkan rasa bahwa bodo amatlah sama orang lain gitu, nggak peduli, yang penting orang itu nggak berlaku jahat ke saya, ya udah nggak masalah. Gitu. Betul, karena memang sebetulnya kita nggak bisa mengontrol ya kata-kata orang gitu. Kita nggak bisa mengatur juga gitu, orang akan memberikan respon apa kepada kita gitu. Tetapi kita yang bisa kita lakukan apa? Ya mengatur diri kita sendiri. Karena kitalah yang berdaulat, yang punya kontrol gitu terhadap diri kita sendiri. Selain itu Tuhan tentu saja ya yang di luar pastinya. kita, yang beyond kita gitu. Tapi maksud saya dalam hal diri kita sebagai seorang individu untuk bisa mengatur perasaan, mengatur bagaimana kita bisa berespon kepada orang lain, itu tergantung diri kita sebenarnya. Kita mau menganggap omongan orang itu menjadi sebuah hal yang menyakitkan, itu ya bisa juga gitu. Bisa. Kalau kita mengizinkan. Iya betul. Iya Tapi kan? kalau kita menolak, ya itu lebih bagus. Kalau kita tidak mengizinkan itu dan cuma sekedar ya sudah orang ngomong apa. Sekedar lewat ya bisa juga gitu. Iya. Gitu sih Mas. Oke. Nah mungkin dari yang beberapa tadi sudah jelaskan, menurut tebakan saya, usia yang paling rentan untuk terkena masalah terkait dengan body image nih umumnya di kalangan remaja ya? Betul nggak? Betul, karena sebetulnya tadi kalau faktor-faktor yang mempengaruhi itu kan ada dari diri kita sendiri, kemudian yang kedua itu dari media sosial gitu ya, kemudian dari tahapan perkembangan tersendiri dan significant others. Kalau kita melihat karakteristik remaja itu kan memang masa calm and storm, iya betul, labil, masa calm and storm. Jadi sebentar kalem nanti tahu-tahu terjadi badai lagi. Sebentar nanti kayaknya udah bisa menikmati kehidupan dengan nyaman, tahu-tahu nanti ada lagi sesuatu yang mungkin sebetulnya itu kalau orang dewasa melihat tuh remeh-temeh aja sih, kamu tuh apaan kayak gitu jadi masalah. Tapi buat mereka itu menjadi masalah gitu. Nah itu karakteristiknya, memang karakteristik remaja seperti itu gitu ya. Masa seperti itu yang mana sangat lekat dengan sahabat juga. Masa remaja itu sudah masuk dalam tahapan perkembangan di mana mulai tidak melekat pada orang tua, attachment pada orang tua itu berkurang, tetapi mulai attachment kepada dunia luar yang itu adalah sahabatnya. Nah ini lagi, kan mereka masih dalam tahapan yang mencari jati diri gitu ya. Belum terlalu mengerti gitu bahwa bukan tentang mana yang benar dan salah, tetapi pemikirannya ya memang belum matang. Betul. Gitu. Belum terlalu matang. Sehingga mungkin kalau ada orang ngomong apa sedikit, bisa jadi dari lingkungan di sekitarnya. Langsung masukin ke hati. Masuk ke pikiran, jadi seharian nggak mau keluar kamar misalnya kayak gitu ya. Ini sering saya alami juga gitu karena saya punya anak remaja gitu ya. Nanti baru ada masalah
mungkin bukan masalah sih, cuman sahabatnya ngomong apa gitu. Nanti tahu-tahu langsung membuat dia nggak mau keluar kamar, ya tersinggung, nggak mau keluar kamar dan sebagainya. Nah itu yang kedua ya, karena memang dirinya belum matang. Yang kedua terkait dengan significant others-nya. Yang ketiga, kalau kita cermati anak-anak remaja yang sekarang hidup di zaman sekarang, ini kan memang mereka itu namanya itu digital native. Digital native. Ya, digital native. Mereka adalah generasi yang lahir dan besar pada saat digitalisasi itu sudah berkembang. Dan memang nggak bisa lepas dari yang namanya digitalisasi. Betul. Ya, remaja-remaja zaman sekarang kan kalau kita lihat anak usia SMP, SMA gitu, itu semua pakai handphone. Yeah. Nggak bisa lepas dari media sosial, betul, ya kan? Kita nggak tahu paparan yang masuk ke dalam pikirannya itu apa aja. Yang jelas pasti media sosial kan kita nggak bisa batasi nih. Kecuali memang kita mau, oke, 1 jam aja nonton media sosial per hari gitu. Tapi apakah itu mungkin terjadi pada remaja gitu? Iya enggak mungkin deh. Jujur gitu ya Mas. Agak susah ya kan. Mungkin bisa ya, mungkin bisa kalau memang itu strict banget gitu. Tapi secara umum general nggak bisa loh gitu ya. Remaja itu anak-anak usia SMP, SMA itu memang nggak bisa lepas dari hal itu gitu ya. Kalau bertanya itu bisa lepas atau enggak ya itu ada episode lain lagi gitu nanti ya Mas ya. Boleh tuh. Boleh dicatat gitu ya. Boleh. Jadi karena memang paparan sosial medianya mereka banyak sekali dan kadang itu ya kita nggak bisa mengontrol itu gitu ya. Kondisi karakteristik remaja yang belum matang kemudian dipengaruhi oleh faktor-faktor itu membuat mereka lah menjadi demografik yang paling rentan gitu ya untuk mengalami atau memiliki persepsi yang kurang baik terhadap tubuhnya atau yang memiliki penilaian body image yang negatif. Ya, begitu. Oh iya, Mbak, terkait dengan ngomong digitalisasi. Mungkin ini sekedar pengalaman saya saja sama orang tua saya. Boleh Mas. Dulu waktu saya SMP itu pertama kali saya dapat handphone. Iya. Nah di waktu itu saya memang nggak boleh sama orang tua saya untuk istilahnya pegang itu seminggu full. Iya. Jadi saya ada sama adik saya tuh berdua. Jadi kalau main tuh bolehnya tuh di hari Sabtu sama Minggu. Itu pun waktunya dibatasi. Jam 6 sampai jam 12 itu adik saya dulu. Jam 12 sampai jam 6 baru saya dulu. Nah mungkin itu ya nggak disadari orang tua saya bahwa memang orang tua saya itu melakukan preventif terkait dengan hal ini. Betul. Supaya istilahnya body image saya itu bisa berkembang. Perkembangan perlahan-lahan. Mungkin orang tua saya nggak sadar. Tapi saya akui dulu itu sangat membantu saya. Sangat gitu. membantu. Pembatasan yang sangat strict gitu. Betul, pembatasan itu. Nah, kadang-kala sekarang kalau ya ini jadi ngobrol sedikit gitu ya, agak melenceng sedikit, tapi masih real semoga. Jadi pembatasan seperti itu kalau di zaman sekarang agak susah gitu, apalagi kan kemarin terjadi pandemi, semua online ya Mas ya. Full online, kemudian pembelajaran di sekolah pun itu juga kita sempat online, kemudian baru beralih ke hybrid gitu ya. Sekarang pun itu banyak sekolah-sekolah yang masih menerapkan beberapa sistem yang online. Masuk sekolah sih tatap muka gitu ya, offline gitu. Tetapi ada hal-hal yang harus dikerjakan menggunakan handphone. Betul. Misalnya tugas-tugas kuis ya kan, terus ujian gitu. Nah itu terus anak-anak sekarang tuh juga kreatif gitu, mereka tuh pinter-pinter gitu ya. Kadang-kadang kan kalau saya lihat anak saya itu baru ini ngerjain tugas dengan cara Google Meet bareng-bareng gitu. Kayak zaman saya dulu kayaknya nggak pernah gitu ya SMP seperti itu. Ngumpul dulu. Dulu harus ngumpul gitu ya kan, janjiannya juga susah segala macam. Nah ini seperti itu. Nah apakah kita sebagai orang tua bisa mengontrol kapan mereka itu betul-betul menggunakan itu untuk belajar atau tidak? Kan agak susah ya Mas. Betul. Ya gitu. Jadi memang kalau dilihat kemudian kaitannya anak-anak remaja ini menjadi yang paling rentan, ya sekarang apalagi gitu, karena kondisinya semua kehidupannya nggak cuman
sekedar tatap muka, tapi ya online itu juga menjadi hal yang penting gitu ya, nggak bisa kita tinggalkan begitu. Ya, baik, makasih Mbak. Nah, terkait dengan body image ini sendiri. Nah, yang saya baca tuh body image tuh pasti selalu disandingkan dengan body positivity. Iya. Sebenarnya body positivity itu apa dan korelasi antara body image dengan positivity itu apa? Apakah begitu sangat penting sehingga memang kedua hal ini selalu disandingkan gitu? Oke. Jadi body image itu kan tentang bagaimana gambaran tubuh kita gitu ya. Gambaran mental kita atau bagaimana kita mempersepsi tubuh kita gitu. Sehingga bisa positif atau negatif. Nah, sedangkan body positivity ini sebetulnya merupakan movement yang dilakukan itu sekitar di tahun 1960-an. Belum lahir. Oh, belum lahir ya, sama saya juga belum mas. Jadi body positivity ini menjadi bentuk perlawanan terhadap diskriminasi kepada orang-orang yang bertubuh gemuk. Jadi kemudian ini terus-menerus di sounding gitu ya, lalu kemudian menjadi booming itu di tahun 90-an gitu ya. Dan kembali terus-menerus digaungkan movementnya sehingga di tahun 2010-an ya, pada saat media sosial itu sudah mulai berkembang, body positivity ini juga semakin dikampanyekan gitu, semakin disampaikan kepada masyarakat gitu. Jadi sebenarnya apa gitu ya body positivity gitu kan? Sebenarnya itu adalah tentang bagaimana kita menanamkan sikap, pola pikir positif kepada diri kita gitu ya, termasuk pandangan juga yang baik terhadap tubuh kita. Jadi apapun bentuk tubuh kita itu ya nggak apa-apa gitu. Itu kita syukuri, itu kita terima, karena kita nggak bisa merubah. Misalnya gini, kalau misalnya warna kulitnya seperti itu misalnya gitu ya itu sudah pemberian Tuhan dari gitu lahir. ya, dari lahir seperti itu, it is given gitu ya. Maka ya instead of kita melihat kondisi tubuh kita itu jelek, lebih baik kita syukuri gitu. Lebih baik kita terima apa adanya secara positif dan kita tetap menyayangi apapun kondisi tubuh kita. Gitu. Karena memang kita semua tuh semuanya cantik dan ganteng. Iya dong, betul. Cantik dari lahir, ganteng dari lahir gitu kan. Karena ya memang setelannya yang diberikan oleh Tuhan. Pabriknya begitu. Dan memang ya itulah kita gitu. Kita dilahirkan seperti ini, itu ya itu adalah yang terbaik yang Tuhan kasih gitu sebetulnya. Ya, kita harus mensyukuri, kita juga menerima, dan kalau perlu dikembangkan. Dikembangkan, betul sekali. Nah Mbak, terkait dengan dua materi tadi, body positivity dan juga body image. Sebenarnya di Indonesia ini itu apakah masyarakat tuh benar-benar sudah sadar terkait dengan dua topik ini? Saya rasa kalau sadar atau tidak itu perlu diteliti gitu ya. Tetapi apakah hal ini ada? Saya rasa iya, karena body image itu nyatanya kok masih banyak diperbincangkan gitu ya. Setidaknya pada anak-anak remaja itu pasti akan sangat sering membicarakan isu tentang body image gitu ya. Kemudian mereka bisa merasa, oh aku emang positif body image-nya, aku memang negatif, atau sebaliknya aku negatif begitu. Nah sedangkan kalau body positivity ini kalau saya lihat memang beberapa itu mungkin nggak secara khusus di Indonesia ya, tetapi sudah ada beberapa produsen fashion gitu ya, yang di luar negeri itu yang sudah mulai mengarah ke sini nih, bukan lagi menunjukkan kampanye tentang tubuh yang ideal, yang cantik begitu, tetapi sudah mulai ke menerima berbagai macam kalangan gitu.
nggak cuman yang kurus, cantik gitu aja, tetapi ada juga yang nggak seperti itu tuh juga merupakan konsumen kita gitu, kira-kira seperti itu. Nah itu berarti kaitannya dengan body positivity gitu. Jadi dimana membuat orang itu tetap bisa percaya diri bagaimanapun kondisi tubuh kita gitu ya, tetap bisa ya menerima dengan penuh syukur apapun yang kita miliki. Oke, nah mungkin sebelum kita mengakhiri Ya. topik pembicaraan kita hari ini, mungkin dari Mbak Dewi ada kata-kata atau mungkin statement yang mungkin bisa menguatkan para pejuang yang masih istilahnya pikirannya atau kesannya itu terganggu dengan body image dan positivity. Ya baik, untuk sobat dua yang berbahagia, yang terkasih gitu ya. Yang pertama, marilah kita tetap bersyukur, menyadari dan bersyukur mengenai kondisi tubuh yang Tuhan berikan kepada kita. Apapun itu kondisinya, pendek, tinggi, gempal, kurus gitu ya, hitam, putih dan sebagainya. Dan mengubah pola pikir diri kita sendiri bahwa memang ya itulah yang terbaik yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan mari kita memahami bahwa kecantikan itu bukan hanya tentang fisik. Betul. Bukan hanya tentang fisik semata, tetapi ada hal lain di dalam diri kita yang bukan hanya sekedar fisik, yang sebetulnya bisa kita eksplorasi untuk meningkatkan dalam tanda kutip branding kita. Meningkatkan harga kita di depan banyak orang gitu ya. Itu bisa meliputi kecerdasan kita atau kemampuan kita misalnya untuk berkomunikasi dengan orang lain, atau misalnya kita bisa luas beradaptasi dengan orang lain, bagaimana kita juga bisa bekerja sama dengan orang lain atau beradaptasi di situasi yang berubah-ubah. Hal-hal seperti inilah yang harus kita eksplorasi, bukan hanya sekedar melulu tentang fisik. Betul. Begitu. Baik. Begitu saja Mas. Ya baik Mbak Dewi, makasih dari awal sampai akhir sudah mau menjadi narasumber kami. Semoga dengan senang hati kedepannya nanti kita bisa terus buat podcast sama-sama. Nanti mungkin teman-teman Sobat Dua yang mau request topik atau request tema mungkin bisa langsung di komen aja, atau mungkin nanti bisa langsung hubungi Instagram Sobat Dua. Nanti teman-teman bisa cek Instagram kami. Dan mungkin teman-teman sekian dulu acara podcast Ngopsi kita hari ini. Sampai jumpa dan sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye-bye.